Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Jasmine. Ringkasan buku tentang hari ini dari ebook adalah Drive, menjelaskan motivasi intrinsik yang mendorong orang bekerja lebih efektif dan kreatif. Ditulis oleh Daniel H. atau H. Pink 2009. Pernah nggak sih kamu ngerasa kehilangan motivasi buat ngelakuin sesuatu, padahal awalnya semangat banget? Atau mungkin kamu bertanya-tanya kenapa ada orang yang bisa kerja keras tanpa perlu diiming-iming bonus atau insentif? Nah, Daniel H. Pink dalam bukunya Drive ngejelasin bahwa motivasi manusia itu nggak sekedar soal hadiah atau hukuman. Kita sering berpikir bahwa uang atau ancaman adalah cara terbaik buat memotivasi orang. Padahal ada motivasi lain yang lebih kuat dan tahan lama. Motivasi evolusi motivasi manusia. Pink menjelaskan bahwa ada tiga sistem motivasi utama dalam sejarah manusia. Motivasi 1.0, insting dasar. Ini adalah motivasi yang paling primitif, bertahan hidup. Zaman dulu manusia terdorong buat makan, minum, dan mencari perlindungan. Karena itu soal hidup dan mati. Motivasi 2.0, hadiah dan hukuman. Begitu masyarakat mulai berkembang, sistem hadiah dan hukuman mulai jadi cara utama buat memotivasi orang. Mau kerja keras, dapat gaji dan bonus. Malas-malasan, bisa dipecat atau dihukum. Ini yang jadi dasar banyak sistem bisnis dan pendidikan saat ini. Motivasi 3.0, otonomi, mastery, purpose. Purpose. Nah, inilah yang jadi inti dari buku Drive. Pink bilang bahwa di era modern, manusia nggak cuma termotivasi oleh hadiah atau hukuman, tapi juga oleh otonomi, keahlian, dan tujuan. Nah, itu artinya ya, otonomi, keahlian, mastery, dan tujuan, purpose. Kalau seseorang merasa punya kendali atas apa yang mereka lakukan, bisa berkembang jadi lebih baik dan merasa pekerjaan punya makna, mereka akan lebih termotivasi secara alami. Kenapa hadiah dan hukuman itu enggak selalu efektif? Pink menunjukkan bahwa penelitian yang membuktikan bahwa pendekatan hadiah dan hukuman seringkali malah bikin performa menurun, terutama dalam pekerjaan efektif. Misalnya, ada eksperimen klasik di mana dua kelompok anak kecil diminta menggambar. Kelompok pertama dijanjikan hadiah kalau mereka menggambar, sementara kelompok kedua nggak dijanjikan apa-apa. Hasilnya, anak-anak akan dijanjikan hadiah, justru menggambar lebih buruk dan kehilangan minat. Kenapa? Karena mereka jadi enggak menikmati prosesnya, yang mereka pikirkan cuma hadiahnya, bukan prosesnya. Hal yang sama juga terjadi di dunia kerja. Ketika seseorang cuma kerja buat dapetin bonus atau naik jabatan, mereka jadi kehilangan kreativitas dan motivasi intrinsik. Jadi kalau kamu merasa kehilangan semangat buat kerja atau belajar, coba tanyakan, apakah aku hanya mengejar hadiah eksternal atau aku benar-benar menikmati prosesnya? 3 pilar motivasi 3.0 yaitu otonomi, mastery, dan purpose. 1. Otonomi. Yaitu kebebasan buat mengatur diri sendiri. Bayangin ada dua pekerjaan. Yang pertama kamu dikontrol penuh, mulai dari jam kerja, cara kerja, sampai setiap keputusan kecil yang kamu buat. Yang kedua, kamu dikasih kebebasan buat menentukan cara kerja kamu sendiri.
Mana yang lebih bikin kamu semangat? Pink bilang bahwa manusia lebih termotivasi ketika mereka punya kendali atas apa yang mereka lakukan. Otonomi ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Kebebasan waktu bisa kerja dengan jadwal fleksibel. Kebebasan tugas bisa memilih proyek yang lebih sesuai sama passion atau minat. Kebebasan tim sama dengan bisa kerja sama dengan orang yang bikin nyaman atau orang yang bikin nyaman itu tim kita sendiri. Kebebasan teknik bisa menyelesaikan tugas dengan cara sendiri. Contohnya, Google punya kebijakan 20% time, di mana karyawan boleh pakai 20% waktunya buat proyek yang mereka suka. Dari kebijakan ini lahirlah Gmail dan Google Maps. Jadi kalau kamu merasa stuck di pekerjaan atau tugas, coba lihat apakah ada cara buat mendapatkan lebih banyak otonomi. Dua, mastery atau mastery. Yes. Kalau mystery itu beda lagi. Mastery. Keinginan buat terus menjadi lebih baik. Kita sering mendengar istilah growth mindset. Nah, ini sebenarnya sejalan sama konsep mastery yang dijelasin Pink. Orang-orang yang punya motivasi intrinsik nggak cuma ingin menyelesaikan pekerjaan, tapi juga ingin terus berkembang dan jadi lebih baik di bidang mereka. Ini yang bikin seseorang bisa terobsesi buat mendalami sesuatu selama bertahun-tahun, bahkan tanpa insentif eksternal. Mastery itu bukan tujuan akhir, itu adalah proses tanpa henti. Ada 3 elemen utama dalam mastery. Mastery itu sulit. Kamu harus siap menghadapi tantangan dan kegagalan. Kegagalan itu adalah hal yang wajar. Ketika kamu mengalami kegagalan itu bukan berarti kamu gagal dalam segala hal, tetapi kamu harus siap belajar dari kegagalan hingga mencapai kesuksesan. Dua, materi itu nggak pernah selesai. Selalu ada ruang buat belajar dan berkembang. Mastery yang ketiga itu menyenangkan. Sama dengan ketika kamu benar-benar menikmati prosesnya. Prosesnya ini itulah yang membuat kamu menyenangkan. Kamu akan terus termotivasi. Misalnya, orang musisi nggak latihan setiap hari cuma buat dapetin penghargaan, tetapi karena mereka menikmati musik itu sendiri. Kalau kamu merasa stuck, coba pikirkan, bagaimana aku bisa terus berkembang dalam bidang yang aku tekuni. Nah, jadi kamu mungkin dari dari drive ini adalah drive itu kan mengendara. Berarti kamu harus menentukan bidang yang kamu tekuni agar bisa terus berkembang. Tiga, purpose, pekerjaan yang punya makna. Bayangin, ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang bangunan. Yang pertama merasa bahwa dia cuma sedang menusuk batu bata, sementara yang kedua merasa bahwa dia sedang membangun katedral megah yang akan bertahan ratusan tahun. Siapa yang lebih termotivasi? Manusia butuh merasa bahwa apa yang mereka lakukan punya dampak lebih besar. Ini bisa dalam bentuk satu, dampak sosial, yaitu merasa pekerjaanmu membantu orang lain. Itu dampak sosial. Dua, misi pribadi. Punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar uang. Tiga, nilai yang sejalan, yaitu merasa bahwa pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai hidupmu. Makanya perusahaan-perusahaan yang punya visi besar cenderung punya karyawan yang lebih termotivasi. Orang nggak cuma kerja buat gaji, tapi karena mereka percaya sama visi perusahaannya tersebut. Jadi kalau kamu merasa kehilangan motivasi, coba tanyakan, apakah aku merasa pekerjaanku punya makna atau
Kalau belum, bagaimana aku bisa menemukan tujuan yang lebih besar? Apa yang bisa kita pelajari dari Drive e-book ini? Satu, motivasi enggak cuma soal hadiah dan hukuman. Sistem motivasi lama seringkali bikin orang kehilangan kreativitas dan semangat jangka panjang. Dua, otonomi itu penting. Kita lebih termotivasi kalau punya kendali atas apa yang kita lakukan. Tiga, mastery. Bikin kita terus berkembang. Kita harus terus belajar dan menantang diri sendiri supaya tetap termotivasi. Purpose, bikin hidup lebih berarti. Kalau kamu merasa pekerjaan atau aktivitasmu enggak punya makna, coba cari cara buat menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Terakhir halamannya adalah key takeaways. Motivasi yang sejati itu datang dari dalam. Daniel Pink dalam Drive mengajarkan kita bahwa motivasi sejati itu datang dari dalam diri, bukan dari ancaman atau hadiah eksternal. Kalau kamu ingin tetap termotivasi dalam pekerjaan atau hidup, cari cara buat mendapat autonomy, mastery, dan purpose. Kamu nggak perlu selalu bergantung pada bonus atau ancaman hukuman buat terus maju. Kalau kamu bisa menikmati prosesnya, rasa berkembang, dan tahu bahwa apa yang kamu lakukan punya makna. Motivasi itu bakal muncul dengan sendirinya. Jadi, sekarang coba pikirkan apa yang bisa kamu ubah dalam hidupmu supaya kamu lebih termotivasi. Sekian, terima kasih dari Jasmine. Dan materi ini adalah materi Drive yang ditulis oleh Daniel H. Pink. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.